Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Rahel Fadila dengan NPM 251000020 dari kelas A. Di mata kuliah kewarganegaraan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penegakan HAM dan reformasi. Reformasi dan penegakan HAM atau bisa disebut hak asasi manusia. Pertama, reformasi. Reformasi merupakan masa perubahan besar setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi ini terjadi karena masyarakat menolak sistem pemerintahan yang otoriter, tertutup, dan penuh KKN. Melalui reformasi, Indonesia berusaha membangun sistem yang lebih demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. Latar belakang reformasi. Reformasi tidak muncul begitu saja. Ada berbagai faktor utama yang melatar belakanginya. Pertama, krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998 yang membuat harga melonjak drastis, nilai rupiah jatuh, dan banyak pekerja terkena PHK. Kedua, masyarakat semakin lelah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar. Ketiga, banyaknya terjadi pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan kasus penghilangan paksa. Semua faktor ini memicu demonstrasi besar-besaran, terutama dari mahasiswa. Tujuan reformasi. Tujuan reformasi bukan hanya mengganti pemimpin, tetapi memperbaiki keseluruhan sistem. Reformasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis, membatasi kekuasaan presiden agar tidak absolut, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta memperkuat penegakan HAM. Selain itu, reformasi berusaha membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 6 agenda reformasi. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyesuaikan konstitusi dengan prinsip demokrasi modern. Kedua, penghapusan dui fungsi ABRI agar militer tidak lagi menguasai politik. Yang ketiga, penegakan hukum dan HAM. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, reformasi politik dengan membuka sistem pemilu yang lebih jujur dan transparan. Yang keenam, yang terakhir, menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Tugas negara adalah melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Tanpa perlindungan HAM, masyarakat tidak bisa merdeka, tidak bisa hidup merdeka dan bermartabat. Landasan HAM di Indonesia. Setelah reformasi, Indonesia memperkuat landasan hukum terkait HAM. Ini terlihat dari hadirnya bab khusus tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan juga penguatan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik pelanggaran HAM. Semua ini menunjukkan keseriusan negara dalam memperkuat perlindungan terhadap hak warga negara. Perubahan HAM dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pencapaian terbesar reformasi adalah lahirnya pasal 28A sampai 28J dalam hidup Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan berbagai hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, jaminan proses hukum yang adil, hingga perlindungan terhadap penyiksaan. Dengan adanya aturan ini di tingkat konstitusi, posisi HAM menjadi lebih kuat dan wajib dilindungi oleh negara.
Bentuk penegakan HAM. Setelah reformasi, banyak langkah konkret dilakukan untuk penegakan HAM. Negara membentuk pengadilan HAM untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Komnas HAM juga semakin mandiri dalam melakukan penyelidikan. Selain itu, kebebasan pers dibuka sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapat tanpa takut ditekan. Sistem pemilu pun dibuat lebih transparan dan demokratis. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga semakin diperhatikan. Contoh kasus HAM di era reformasi. Beberapa kasus pelanggaran HAM ditangani melalui pengadilan HAM, seperti kasus Timor Timur. Komnas HAM juga melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus 1998 seperti Trisakti, Semanggi, dan penculikan aktivis. Meskipun tidak semuanya selesai secara tuntas, ini menunjukkan adanya proses dalam upaya menunjukkan penegakan HAM yang lebih baik. Tantangan penegakan HAM. Walaupun banyak kemajuan, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa kasus HAM berat masa lalu masih belum diselesaikan. Masih terjadi kekerasan oleh aparat dalam beberapa situasi. Isu intoleransi juga semakin muncul di masyarakat. Selain itu, pelindungan data pribadi menjadi tantangan baru di era digital. Korupsi pun masih menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Upaya pemerintah dan masyarakat. Upaya memperbaiki penegakan HAM tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemerintah memperkuat lembaga perlindungan HAM, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki sistem hukum. Masyarakat ikut berperan melalui pendidikan HAM, gerakan sosial, dan partisipasi dalam mengawasi kebijakan. Kerjasama antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk memperkuat HAM. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.